pagi. Untuk kali kita berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujian, beri kemuliaan dan hormat. Kami tahu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau penolong kami yang setia. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terimalah hormat kami Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat,
lunas hidup kami. Dan kami sekarang bukan milik kami, tapi milik Engkau. Totalitas kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu semua adalah kepemilikan dari tunggal Engkau sendiri Tuhan. Maka sepanjang hidup kami, selama nafas kami masih ada, semua kegiatan-kegiatan hidup kami, semuanya ditujukan untuk kemuliaan Engkau, keagungan Engkau Tuhan. Dan hari ini ketika kami memuji, memuliakan nama Engkau dan beribadah kepadamu, semua kepemilikan kemuliaan kami kembalikan lagi kepada Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Sang Pemilik kami semua. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan mungkin dalam segala kekurangan kami, tapi ini kami persembahkan dalam cinta kasih kami yang dalam, pengabdian kami yang dalam, ucapan terima kasih kami yang dalam kepada Tuhan Allah kami yang begitu sangat mengasihi kami. Tuhan, pujian penyembahan ini kiranya memuliakan nama Engkau sepanjang masa hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pengurapan Allah pada kami semuanya, dan kami siap memuji dan memuliakan Engkau dengan kemerdekaan roh yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat bersukacita. Amin. Boleh sambil berjabat tangan satu sama lain sambil mengucapkan Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus itu baik dan setia waktu kehidupan kita. Lord, you are good.
kita datang menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days
besar buat kita. Berkat-berkat panjang umur, anak cucu, pekerjaan, keuangan, ada banyak berbagai. Mengucap syukurlah pada Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara minta supaya firman Tuhan menjadi berkat pada pagi hari ini. Ada bagian yang mengisi hidup saudara, membenahi hidup saudara, bahkan memenuhkan dengan berkat. Maka biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berbicara buat kita semua. Kami mengagungkan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyiapkan ladang hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama. Kami mau menelisik firman-Mu bersama-sama. Dan kami ingin dipenuhkan dengan berkat firman Tuhan atas hidup kami, atas hati kami, atas pikiran kami. Dan sepenuhnya Tuhan, kami minta Roh Kudus Tuhan mengendalikan dan memenuhkannya, sehingga kami beribadah tanpa sia-sia. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau menyembunyikan di balik salib Tuhan. Dan Tuhan menyembunyikan kami semua dan menutup kami semua dengan darah Kristus. Sehingga kami semua fokus dan konsentrasi untuk sama-sama belajar dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu perenungan kami di hadapan Tuhan. Biar kami fokus, kami serius, kami sungguh-sungguh mengharapkan pandangan mata rohani kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Sukacita semuanya. Long weekend ya. Kita semua menikmati sukacita yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu bulan ini Bapak Gembala memberikan tema intinya tentang sisa waktu, bagaimana memanfaatkan sisa waktu hidup kita. Dan kita semuanya memiliki sisa waktu. Itu berarti ada bagian waktu yang sudah kita pakai, ada bagian waktu yang sudah kita gunakan, ada bagian waktu yang sudah kita habiskan, dan ada bagian waktu yang sudah kita jalani. Dan mungkin ada keberbedaan setiap kita semua sisa waktu yang kita miliki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang waktu krisis menjadi waktu emas, masa krisis menjadi masa emas. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu menyimak, saya akan membacakan firman Tuhan. Ini tentang Tuhan Yesus disalibkan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu,
kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa krisis, masa sulit, masa yang kecepit menjadi masa yang emas. Wah, ini sesuatu hal yang luar biasa, dan saya berpikir bahwa kita semua pasti menginginkannya. Apa yang kenapa tidak? Ini pasti sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu yang lalu telah disinggung oleh Pastor Rito bahwa kita semua memiliki jumlah waktu yang sama, yaitu 24 jam. Orang yang paling kaya dan orang yang paling miskin di dunia ini memiliki waktu yang sama 24 jam. Orang yang paling bahagia, orang yang paling susah memiliki waktu yang sama 24 jam sehari. Orang yang paling sibuk dan orang yang paling malas memiliki waktu 24 jam sehari. Demikian juga dengan orang yang sehat dan orang yang sakit memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi mengapa seringkali kita merasa bahwa waktu itu tidak cukup? Ya, masa yang kita lalui tidak cukup, seolah-olah kita dikejar waktu. Dan seringkali saya mengatakan kepada orang, ya, setiap orang melihat warta kita bilang, wah Bu, jadwalnya padat sekali gereja. Iya, kalau bisa waktu itu ditambah, bukan 7 hari tapi 8 hari, bukan 24 jam tapi 27 jam. Karena gereja sibuk, setiap hari ada kegiatan saja, bukan hanya kegiatan formal, tapi kegiatan informal. Contohnya nyobek, terus caki, main catur, kan begitu ya. Jadi akhirnya banyak sekali orang gereja ini, ya. Saudara yang dikasihkan Tuhan, jadi sebenarnya bukan tentang kekurangan waktu, tetapi pengelolaannya yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga orang merasa bahwa saya kekurangan waktu. Saudara, sekalipun ada orang yang berhidup selama 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada 100 tahun, tapi kenyataannya orang mengatakan bahwa hidup ini adalah singkat. Hidup ini terlalu singkat. Hidup ini begitu pendek. Saudara, Opa ini berdoa sama Tuhan. Opa, saya berdoa sama Tuhan. Opa diberi umur panjang 150 tahun. Lalu Teh teriak, saya gak mau. Enak aja, nanti saya ngurusin Opa, udah tua. Saya udah nenek-nenek. Atau Opa ini bilang, ya gak apa-apa, nanti bagi pampers-nya berdua. Saudara, aku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi meskipun demikian, saudara, mau 150 tahun, mau 200, bahkan ada orang yang seandainya saya bisa hidup 1000 tahun. Saudara, kalau kita jalani itu cepat. Gak terasa. Saya udah umur 50, saya udah 60, saya sudah 80, saya sudah 3/4 abad. Ya, wah. Dan kita merenungkan, cepet banget ya, singkat banget ya, hidup ini begitu pendek. Nah, saudaraku, jadi ini bukan masalah durasi waktu, tapi bagaimana pemanfaatannya, pemakaiannya, pengisiannya, pemfungsiannya, pemberian kualitas pada waktu yang kita lewati. Jadi tanpa terasa, tanpa kita sadari, kita telah berumur tua. Saudara, nah yang kasih dalam Tuhan, dari umur 23 tahun saudara, saya belum kawin sama Pak Gun sampai sekarang. Saya itu hobi lari saudara. Saya bilang nanti besok lari, padat, besok lari, padat, besok lari. Nggak berasa sampai umur saya gocap saudara, larinya bisa dihitung. Ya. Saudara, aku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nggak disadari kita sudah makin tua, makin berumur, makin mendekati ajal, makin matang, makin mau mati. Dan kita nggak tahu kapan kita mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, kita tetap mengatakan bahwa hidup ini terlalu singkat. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara rasakan jika saudara berada di ujung kematian? Nats yang kita baca ini adalah kisah bagaimana 2 orang
Yesus. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, dan yakin pasti dan tidak salah lagi mereka akan mati dengan cepat. Saudara, banyak orang yang merasakan ketakutan yang sangat, ketakutan yang mencekam, ketakutan yang menghimpit ketika divonis hukuman mati. Mungkin divonis hukuman mati ketika ada orang sakit kanker contohnya. Ketika didiagnosis kanker, kemudian diperiksa, melewati waktu, kemudian dokter memvonis umur kamu tidak panjang, kurang lebih hanya 5 bulan lagi. Saudara, pernah perasaan saudara? Ya, ada beberapa di antara kita yang pernah vonis sakit parah, tapi ternyata sampai hari ini diberikan umur panjang oleh Tuhan. Itu luar biasa. Tapi pada saat menerima vonis dari dokter, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Wah, takutnya. Bagaimana ini? Ada pikiran yang campur aduk, ada perasaan yang campur aduk, ada kegelisahan yang kiri kanan, muka belakang, atas bawah nggak nyaman semuanya. Waduh, hidup ini mau tidur nggak bisa, mau melek nggak bisa, kemana saja gelisah, galau dan lain sebagainya. Saudara, mau mati. Saudaraku, mungkin karena tindakan kriminal. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa waktu di TV itu ada satu tindakan kriminal yang harus dihukum mati. Contohnya, saya menyaksikan gembong narkoba Sylvester dan teman-temannya, beberapa temannya, salah satunya adalah perempuan dari Cianjur, dihukum mati gara-gara membawa narkoba. Saudaraku, sebelum mati dikasih makan enak, emang enak. Sebelum mati ditanya permintaanmu apa, permintaan yang akan dikabulkan, emang enak. Apa saja yang sekiranya pesan-pesan untuk keluarga, bahkan pesan-pesan yang baik akan disampaikan, emang enak. Saudaranya enak kalau kita tahu bahwa kita mau mati. Saudara tuh dikasih nama Tuhan. Atau insiden yang tragis yang kita tidak sangka, lagi enak-enak makan rujak di depan rumah, tahu-tahu ada pesawat jatuh, hampir saya mati ketimpa pesawat. Atau ada peristiwa-peristiwa yang tidak sangka-sangka, tahu-tahu saudara, saya lagi ngejemur, suami saya lagi di atas, tanah bergerak, situ, turun. Saya lagi megangin lemari, ngapain? Dan kalau dia ketimpa mati, gimana saya jadi janda? Saudara, saya aneh-aneh ya, lagi gempa, malah dia megangin lemari supaya nggak jatuh. Saya kan lebih sayang nyawa dia daripada lemari bisa beli kan. Saudara, aku yang kasih Tuhan, peristiwa yang tak terduga itu saudara. Kalau seandainya kita ketimpa kematian, dalam suatu peristiwa kecelakaan, kita sadar bahwa aku kayaknya sudah gak mampu lagi bertahan, tidak mampu lagi bertahan, darah mengucur di mana-mana. Ini badan sudah terpisah, tapi masih ada pikiran bahwa saya masih hidup. Wah, mati nih saya, akhirnya mati benar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, masa krisis mendekati kematian itu adalah masa yang gelap, masa yang seolah-olah tidak berharapan, masa yang berkeputus asa tanpa bertepi, berkecamuk, gelisah, campur aduk dan sebagainya. Namun kita belajar dari penjahat yang berada di sebelah kanan Tuhan Yesus yang disalib, di mana di sisa waktunya, waktu yang sangat sempit, waktu yang terhimpit, waktu yang hanya sedikit saja yang dia miliki, waktu krisis, waktu kritis, dia merubah waktu itu menjadi waktu yang emas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jarang orang memanfaatkan peluang yang sedikit itu menjadi lompatan untuk dia menjadi hidup yang lebih baik, perubahan atas hidupnya. Ada banyak orang yang pesimis, ada banyak orang yang mengatakan ada banyak orang yang gak akan ada pengharapan, ada banyak orang yang mengatakan udahlah berserah aja, ada banyak
kecil, waktu yang sempit, waktu yang mepet, waktu yang genting, waktu yang benar-benar seolah-olah gak ada artinya, mengubah hidup seseorang. Saudara, hidupmu mungkin gak beruntung. Ditunggu-tunggu keajaiban gak datang-datang, terobosan gak datang-datang, usaha gitu-gitu terus, ya, sakit terus menerus, ya, silih berganti, mau cari lowongan-lowongan gak dapat-dapat, mau cari teman hidup mungkin gak dapat-dapat, mau cari apapun juga pinjaman, mungkin cari usaha, oh enggak, ini gagal, dan sebagainya. Saudara, jangan kecilkan waktumu. Kalau engkau bersama Yesus, semuanya berubah. Amin. Seringkali saudara mengecilkan iman saudara sendiri dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga yang terjadi adalah pesimis, putus asa, pasrah, udahlah, yang akhirnya ya saudara stagnan di situ. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hanya memberikan 2 hal saja, karena kalau saya sudah bicara itu panjang, jadi melewati waktu. Ada satu bagian. Yang pertama adalah menjadi pembanding yang baik di sisa waktu yang kritis. Jadilah pembanding yang baik di sisa waktu yang krisis. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tentara Romawi yang menangkap Tuhan Yesus, yang membawa Tuhan Yesus ke kayu salib, yang menghajar yang mencambuk, yang menganiaya, yang membawa Tuhan Yesus pada penyaliban. Saudara, mereka mengeluarkan statement negatif tentang Yesus, mengeluarkan kata-kata negatif tentang Yesus, mengeluarkan pernyataan negatif tentang Yesus, mengeluarkan perbendaharaan buruk tentang Yesus. Saudara, kan kamu Mesias, kamu juru selamat, kamu Kristus, selamatkanlah dirimu, kamu bisa menyelamatkan orang lain, kenapa kamu gak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Bahkan mereka membuang undi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentara Romawi itu dekat dengan Yesus, tapi mengeluarkan kata-kata, pernyataan-pernyataan yang buruk, hujatan, makian, penghakiman, konten hidupnya buruk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tak jauh berbeda dengan tentara Romawi, begitu juga dengan penjahat yang ada di sebelah kiri. Sebelah kiri mengatakan, mengeluarkan perkataan-perkataan negatif, mengeluarkan statement negatif, mengeluarkan pernyataan negatif, mengeluarkan perbandaran yang buruk tentang Yesus. Kamu Mesias, kamu juru selamat, kamu Kristus. Bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan orang lain, tapi kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Saudaraku, semua kata buruk, konten yang buruk, hujatan, makian, penghakiman keluar dari tentara Romawi dan juga penjahat yang di sebelah kiri. Tapi tidak demikian dengan penjahat yang di sebelah kanan. Saudara, yang penjahat di sebelah kanan mengatakan demikian. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah. Penjahat yang di sebelah kanan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dia menyadari keberadaan posisi dia sebagai orang yang bersalah dan layak dihukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Farisi, ulama, rohaniawan, di situ ada ulama, ada Farisi, pemimpin agama ya. Di ayat yang ke-35 ya. Mereka rohaniawan tapi tidak rohani. Mereka suka memprovokasi. Mereka suka mencela, suka mencaci, suka mencibir, suka membenci, suka mengeluarkan perbendaharaan kata yang buruk. Tapi kita sebagai orang Kristen yang sejati harus menjadi pembanding sebaliknya.
membawa suasana yang menyejukkan, tumbuh dalam kasih yang kuat, menguatkan orang lain. Kehadiran kita ditunggu-tunggu, perkataan kita menyehatkan, perkataan kita menyegarkan, perkataan kita memberi semangat, perkataan kita membangkitkan jiwa, perkataan kita itu membuat orang lain bergairah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang kan kalau ketemu teman? Aku tuh senang kalau ketemu sama Ibu Anita. Kenapa? Bu Anita itu orangnya suka menguatkan. Padahal dia sendiri mengalami masalah yang sama. Udah, gampang, berserah aja sama Tuhan. Itu uang kontrakan gampang, Tuhan bisa melunasnya. Padahal sama Bu, dia juga lagi bergumul bayar kontrakan, tapi bisa ya dia nguatin orang lain. Orang lain merasa disegarkan, dikuatkan. Oh iya, saya punya Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan. Orang Romawi suka berperang, membenci orang Yahudi, merusak. Kita bisa menjadi pembanding yang baik. Sebagai orang Kristen kita harus membawa damai, bersahabat dengan banyak orang, membangun kehidupan orang lain. Tidak suka melihat pertengkaran, apalagi bertengkar. Tidak suka keributan, apalagi membuat keributan. Lebih memperbesar kasih daripada kekurangan orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi pendamai. Kita harus menjadi penyejuk. Kita harus memberikan solusi. Kita di situ menjadi penengah, bukan menjadi provokasi antara A dan B, tapi justru kita menjadi penolong bagi satu dengan yang lain. Kalau kumpul-kumpul saudara, kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Bukan kumpul-kumpul, ibu-ibu kalau kumpul ya, ngupas bawang merahnya 5 menit, ngupas aib orang 1 jam. Tahu gak? Itu si Ibu Atik. Kenapa? Kan lagi hamil. Oh iya, suaminya yang mana? Itu kan janda. Gak tahu suaminya yang mana. Aduh, kenapa kamu nangis? Ibu Atik biarin aja, punya anak haram. Bukan nangis karena Bu Atik, ini bawang merahnya pedes. Saudara, tapi ibu-ibu di sini tidak ada. Keren ibu-ibu di sini. Saudara, ibu-ibu ngumpul olahraga. Woi, olahraga. Ya. Lemaknya turun 1 on. Tapi nurunin nama baik orang lain berjam-jam. Tahu enggak? Kita senang biar seksi, tahu? Biar gak kayak ibu itu. Siapa ibu itu? Yang gendut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau ngumpul-ngumpul bahaya ya. Tapi ngumpul juga perlu. Ya, ngumpul kalau dikasih Alkitab, saudara. Dikasih gitar, dikasih Alkitab, yang ada merem. Tapi coba kalau dikasih bahan gosip, saudara, melek. Ya. Sampai nggak berasa suaminya telepon. Kamu di mana, Mak? Kau belum pulang, Mak? Oh, udah sore, Mak. Ini saya belum makan, Mak. Kamu kan belum masak. Anak makan, ada uang, beli aja di luar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa kalau konten negatif, konten yang buruk, konten yang tidak baik, itu susah di stopnya ya. Ini bapak-bapak main catur. Ya. Stop. Oh, mati ya kamu. Ya. Main caturnya 2 jam. Ya. Ngerokoknya dari 5 bungkus. Ya, bapak-bapak nggak ada di sini, nggak ada orang. Dan hebatnya bapak-bapak di sini nggak ada yang ember, nggak ada yang suka gosip. Saudara, bapak-bapak ngumpul main catur, oh oke, bagus ya main catur. Pak, tadi kan bapak minta tolong titip beli cabai. Ya, ini lagi satu permainan, tak
ingat tanggung jawab dan batas-batas untuk kita ngumpul itu ngapain. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, penjahat itu merampok, membunuh, mengambil, merugikan. Nah kita bisa menjadi pembanding yang baik, menjadi orang Kristen yang baik, suka memberi, menghidupkan, memberi keuntungan bagi orang banyak, bermanfaat dan menjadi berkat. Bang pernah khotbah tentang Lydia, tentang Febe, seorang penjahit. Ketika seorang Febe itu mati, semuanya nangis. Kenapa kamu nangis? Ini pemberian Febe, ini kain, ini baju. Dia orang yang baik, dia orang yang murah hati, dia orang yang peduli, dia sangat perhatian kepada orang lain. Kematiannya dikenal begitu dalam oleh orang lain. Saudara, ada seseorang jemaat kita ya, yang sudah almarhum, saudara, yang suka memberi sayur, keliling kasih sayur. Dia siapa? Oh, kebun kita kasih sayur. Kok Palodi nggak masak juga kasih sayur. Ke saya kasih sayur. Wah, ngasih sayur mentah, pucuk labu, daun singkong. Siapa itu? Pak Tim. Mau keliling deh. Itu kalau ibu ngumpul, maunya dulu ya kita nggak pernah beli ya daun singkong ya, Pak Tim sudah ngasih ya. Saudara, dikenal kebaikannya. Saudara, dulu ada seorang jemaat, kalau jemaat itu sakit, nggak perlu ke dokter. Kenapa? Karena dia selalu punya obat, ya. Dia selalu telepon anaknya. Nah, ini si Briani lagi sakit darah tinggi, obatnya apa ya? Oh ini mah, langsung anterin ke Briani. Wah, siapa? Oma Budi. Wah, saudara, kita mau dikenang mati, dikenang dengan kebaikan atau keburukannya? Wah itu si keblak. John Sweet sukanya berantem, sukanya maki-maki orang, sukanya begal orang, kan kagak enak saudara. Tapi kalau itu loh Koadi, orangnya baik, murah senyum, ya. Nanti minta obat anaknya ya, pupuk ada anaknya dokter di sini. Ada dokter Victor juga di sini ya. Nah saudara kita sedang Tuhan, kita lebih senang dikenal dengan nama yang baik, ya. Mari kita menjadi pembanding. Ada banyak orang-orang Kristen di luar sana, di gereja nggak ada, semuanya baik-baik. Ayo kita lanjutkan, kita pupuk, ya. Kita beri makan, kita beri asupan gizi supaya berbuah, berkembang, menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kita berdampak dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Memanfaatkan waktu sedemikian rupa untuk melakukan kebaikan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dua fakta penting tentang Tuhan Yesus, saudara ya. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Hakim, Yesus tidak berbuat salah, Yesus adalah Raja, Yesus adalah pemilik Firdaus. Sementara fakta tentang penjahat, dan mungkin ini bagian dari hidup kita, mereka adalah orang jahat, mereka pantas dihukum, mereka akan mati, tidak ada yang bisa menolong, dan mereka membutuhkan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, manusia itu tidak suka dengan keadaan yang terdesak, ya. Keadaan yang mendesak itu memaksa manusia untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Seharusnya manusia menjadikan hari itu sebagai waktu yang mendesak, kebutuhan yang mendesak, keadaan yang memaksa, situasi yang kepepet, keadaan yang terpojok, keadaan darurat, situasi emergensi, situasi genting, situasi penting, sehingga seolah-olah tidak ada ruang, tidak ada kesempatan, tidak ada peluang lagi bahwa besok saya masih hidup. Ya. Waduh, besok saya mau mati. Terus kamu mau ngapain? Iya, saya mau mewariskan harta kekayaan saya. Kemana? Ke
Wah. Saya besok mau mati. Apa yang kamu lakukan? Saya mau berdoa kepada Tuhan. Saya mau ke gereja. Saya mau minta ampun. Saya mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mati, besok mati, kan tahu kita masih akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, karena kita nggak tahu, saudara, jadikan setiap hari, setiap waktu, setiap masa itu adalah waktu yang genting, waktu yang darurat, waktu yang kita kepepet, waktu yang kita seolah-olah terpaksa karena besok kita sudah tidak ada. Sehingga kita menghitung hari-hari kita itu dengan bijaksana, menghitung hari-hari kita dengan cermat, berbuah kebaikan, berbuah kebaikan, berbuah kebaikan. Saudara, waktu tidak akan pernah menunggu kita siap untuk mati. Ingat, kematian itu bisa datang kapan saja. Tidak peduli saya dan saudara siap atau belum. Karena waktu tidak mau menunggu kita tua. Ya, kenyataannya banyak orang-orang muda sudah meninggal. Kemarin saya janjian kami paguyuban, saudara. Ya, ada jemaat tamu simpatisan yang sering ibadah bersama-sama dengan kita kalau dia di puncak. Ya, kemarin ikut paguyuban, saya ingin ikut paguyuban. Dia juga suka pelayanan dan juga dia ketua kul di gereja asalnya, saudara. Nah, kemudian dia bilang, ada ibadah apa lagi? Ada ibadah Kamis, Ci. Oh ya, saya janjian. Wah, saudara, di paguyuban seru, saudara, di rumah Bu siapa namanya, Bu Agus. Padahal menunya cuma kepala ayam, saudara. Tapi rebutan. Bukan menunya yang bikin heboh, tapi kebersamaannya. Maka dicobek, satu cobeknya pada kecil, ya. Saya videoin. Wah, seru. Rebutan. Dentin, Teh Citres, Musanti, ya, Bu Renta. Bukan masalah rebutannya, saudara, tapi kebersamaannya itu yang membuat enak. Nanti kita bikin lagi ya hari Kamis. Ternyata Citres nggak jadi ikut karena salah satu jemaat yang yang dia gembalakan full itu meninggal umur 13 tahun hanya karena DBD. Waktu nggak menunggu kita siap untuk meninggal, saudara. Nah, seberapa besar, seberapa harga waktu? Tanya sama orang yang dipakai oksigen. Betapa pentingnya harga waktu bagi hidup manusia. Kita mungkin karena nggak bergantung pada oksigen, kita hidup enak, saudara. Jadi kita merasa mengabaikan anugerah Tuhan, waktu yang Tuhan berikan buat kita. Seenaknya, sembarangan, serampangan, sembrono, tidak mengisi hidup kita dengan hidup yang berkualitas. Saudara, tidak semua orang berkesempatan menjadi tua. Bersyukurlah kalau hari ini ada banyak di antara kita yang sudah tua, sudah masuk di rambut putih, ya. Karena apa? Belum tentu saya sampai di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wah. Tarik, saudara. Nanti Obram protes sama saya. Nanti protesnya boleh nanti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tadi dari rumah bawa es batu, saudara. Es batu.
di bawahnya aja Pak. Nah supaya nggak. Nah orang percaya saudara. Saudara hidup ini seperti es batu saudara, ya. Dipakai atau tidak dipakai, hidup kita akan berakhir. Dipakai atau tidak dipakai, napas kita akan berhenti. Dipakai atau tidak dipakai, usia kita akan habis. Dipakai atau tidak dipakai, umur kita itu akan ada waktunya tamat. Jadi saudara berpikirlah bahwa seakan-akan besok kita akan mati. Berpikirlah seakan-akan besok kita nggak ada. Berpikirlah, berperilakulah bahwa besok itu kita akan mati. Jadi jaga hidup kita, jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, jaga perilaku kita, jaga seluruh hidup kita. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan hidup kita. Karena apa? Kita nggak tahu. Kalau ada badai, kalau ada kemarin beberapa waktu yang lalu cuaca di Indonesia begitu panas, ya. Es batu yang tadinya harusnya 1 jam cair bisa beberapa menit cair. Begitu juga dengan umur kita. Mungkin tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun, tapi hanya bertahun, tidak berkali. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, saya udah dikasih unjuk. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus. Mengejar kasih karunia dari Kristus di sisa waktu yang krisis. Saudara, penjahat yang ada di kanan Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Tetapi dia berpikir jauh lebih dari sekedar mati secara fisik. Yang dia pikirkan adalah ketika saya mati, saya berada dalam hidup kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia memanfaatkan sisa waktu itu untuk mengejar, untuk mendapatkan, untuk menarik kasih karunia Kristus, keselamatan dari Kristus itu buat dirinya sendiri. Jadi penjahat ini tahu persis bagaimana dia bisa diselamatkan dari hukuman kekal, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penjahat di sebelah kanan mengalami pertobatan dan tidak berbuat dosa lagi. Ngapain? Waktunya pendek, waktunya sempit, waktunya mepet. Ngapain? Tapi saudara, waktu yang sempit bisa mengubah hidup seseorang. Sementara orang yang di sebelah kiri mendapatkan penghukuman kekal, tetapi orang yang di sebelah kanan hidup bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Saudaraku, saya agak potong bahasanya saudara. Sekecil apapun, sesempit apapun kesempatan yang kita jalani sama Tuhan, bisa berujung keajaiban. Sesempit apapun, sekecil apapun kesempatan kita jalani bersama Tuhan, berujung mujizat. Tiada mustahil bagi Tuhan. Mujizat adalah buah keberserahan iman kita kepada Tuhan dan kuasa Tuhan. Anda terima Tuhan, hidup kita akan mengalami perubahan besar. Anda sertakan Tuhan, hidupmu akan mengalami terobosan. Anda mengutamakan Tuhan, hidupmu akan mengalami keajaiban demi keajaiban. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ahli manajemen waktu, saudara, sedang mengadakan sebuah penelitian atau sebuah praktek bersama mahasiswanya, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang profesor ini mengeluarkan sebuah galon yang besar. Saya nggak mau bawa galon karena berat dan saya membutuhkan material yang banyak. Galon yang besar dan mulutnya cukup besar. Kemudian dia mengatakan kepada mahasiswanya, ya, saya akan menaruh galon ini dengan
Nah itu rahasianya itu Om. Kenapa belum bawa batu? Ya, ini batu saudara. Ya, masukkan ke batu. Ya, di sini aja. Oh, terima kasih Pak Yones. Nah ini saya bawa batu. Tadi pikirnya program itu snack buat pelayan. Kan dia sudah bongkar. Loh, kok batu? Kalau jeruk saya mau, kalau batu saya nggak mau. Karena praktek yang lalu saya bawa jeruk. Nah saudara, saya masukkan materi ini ya ke dalam ini ya saudara. Ke dalam anggaplah ini kali tempat ini saudara. Nah, coba amatin para mahasiswa. Saya memasukkan materi batu-batuan ini ke dalam galon. Ya, semua para mahasiswa seolah-olah ini para mahasiswa semua ya memperhatikan materi yang dimasukkan ke segini banyak aja nggak penuh ya. Gimana kalau saya bawa galon? Nah, kemudian profesor itu bertanya kepada mahasiswanya, menurut kalian, apakah tempat ini penuh? Penuh? Semua mahasiswa bilang, penuh, sudah penuh. Akhirnya profesor itu mengambil lagi sebuah kerikil, saudara. Anggaplah ini udah ini ya. Kemudian profesor ini bertanya, apakah sudah penuh? Oke, kalau begitu saya akan tambahkan lagi. Atau lagi pasir ya Bapak Ibu? Saya akan menemukan pasir. Nanti bisa dibawa pulang, saya akan bawa pulang. Ya. Kemudian istilah sela-sela ini masuk semua ya. Ada yang bisa bantu saya? Itu yang lagi Pak Yanas. Oke, anggaplah penuh ya, Bapak Ibu. Ini memenuhi sela-sela, padahal ini belum, tapi anggaplah sudah penuh karena waktu. Kemudian profesor itu bertanya lagi, apakah sudah penuh? Belum. Bagaimana supaya penuh? Anggap aja. Saya bantu, tante, sini kasih air saya. Kasih air saya. Masukin saya. Ya, masukin. Kasih air. Kira-kira Bapak Ibu, kalau dikasih air penuh? Penuh. Isinya adalah batu besar, batu yang agak besar, kemudian kerikil, ya kerikil tadi, kemudian beras, anggaplah itu pasir, dan akhirnya air. Kemudian profesor itu bertanya kepada mahasiswanya, pelajaran apa yang kamu ambil? Bapak Ibu, pelajaran apa yang Bapak Ibu ambil dari praktek ini? Prioritas hidup. Ada yang lain? Sudah cukup, makasih ya sayang ya. Ada seorang mahasiswa mengatakan demikian.
sepadat-padatnya jadwal, ya, masih bisa kita melakukan agenda dan jadwal yang lain. Tetapi profesor ini menjawab, bukan. Artinya begini, jika bukan batu besar yang pertama kali kamu masukkan, maka kamu tidak akan pernah dapat memasukkan batu besar itu ke dalam toples. Betul kata pastor itu, masalah prioritas hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, batu besar apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Mungkin anak-anak, mungkin suami istri, mungkin kesehatanmu, mungkin usahamu, mungkin kekayaanmu, mungkin jabatanmu, popularitasmu, mungkin teman-temanmu, mungkin mimpi-mimpimu, semuanya itu ya dimasukkan ke dalam toples. Tapi ingat Bapak Ibu, sebelum kamu memasukkan semua batu-batu ya yang menjadi prioritas hidupmu, masukkan dulu batu yang paling besar. Tadi ada batu yang paling besar. Ya. Dalam hidupmu yang menjadi gunung batu, yang menjadi benteng pertahananmu, yang menjadi penopang hidupmu, yaitu Tuhan Yesus. Ingat untuk selalu meletakkan batu yang paling besar dalam hidupmu, yang paling pertama, kemudian batu-batu yang agak besar, kemudian baru kerikil, dan kemudian pasir-pasir. Ini masalah prioritas hidup. Bagaimana kalau dibalik? Kalau pasir saya masukkan dahulu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hah? Penuh sama pasir. Kerikilnya masuk gak? Batunya masuk gak? Batu yang besar masuk gak? Enggak. Hanya diisi oleh pasir-pasir kecil. Prioritas-prioritas kecil. Hal-hal kecil yang mungkin menghalangi, yang mungkin tidak terlalu berguna, yang mungkin tidak terlalu penting, yang mungkin tidak terlalu bermanfaat, tapi kita lakukan setiap hari, sehingga kita tidak menikmati anugerah berkat yang besar. Kita tinggalkan batu-batu keluarga kita, anak kita, jabatan kita, ya, terutama Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara nggak mau berubah, saudara nggak mau menikmati berkat Tuhan, saudara nggak mau menikmati keajaiban, saudara nggak mau menerima terobosan, saudara nggak mau menerima suatu perubahan besar dalam kehidupan saudara, udah kerikil-kerikil pasir-pasir itu aja yang akan saudara perjuangkan dalam hidup saudara. Sesuatu hal yang menghalangi saudara untuk maju di dalam Tuhan, pertahankan itu. Sesuatu hal yang membuat saudara tidak bertumbuh di dalam Tuhan, pertahankan itu. Sesuatu hal yang membuat saudara jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun di dalam pergumulan, jatuh bangun di dalam masalah-masalah, pertahankan itu. Sehingga saudara akan menikmati berkat Tuhan yang besar, yang saudara bisa menikmati bersama orang-orang yang saudara kasih. Hidup ini singkat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin kita semua memiliki komitmen pasir-pasir kecil yang selama ini kita tekuni, yang menjadi prioritas, yang sebenarnya tidak menjadi prioritas, tapi menjadi kebiasaan yang kita bangun tiap hari, yang kita bangun tiap hari, yang kita bangun tiap hari, yang kita pelihara tiap hari, yang kita pelihara tiap hari, yang kita kasih makan
tiap hari, yang kita kasih makan tiap hari, yang malas-malas, tidur terus, ya, mau mabuk aja terus, mabuk terus, ya, mau yang selingkuh aja terus, ya, yang mau mengatori hidupnya, mau mengatori paru-parunya terus. Pastor itu kemarin berkhotbah tentang apa yang kita alami sekarang itu adalah dampak dari apa yang kita perbuat dahulu. Saudara, kalau kita enggak ingin menikmati berkat yang daripada Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, ya sudah, pelihara yang merusak hidup saudara. Tapi kalau saudara mau berubah, ingin menikmati berkat-berkat, buang yang rusak, buang yang dosa, buang yang membuat saudara jauh dari Tuhan, buang yang menghambat saudara untuk bertumbuh dalam Tuhan, buang sesuatu hal yang mengotori hidup saudara. Waktu ini singkat saudara, maka buatlah komitmen untuk kita membuat prioritas yang utama, meletakkan batu dasar Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Seperti halnya penjahat yang ada di sebelah kanan. Dia bilang, Tuhan, jikalau Engkau ada di Firdaus, aku ingin bersamamu. Tuhan, aku ingin bertobat. Tuhan, aku ingin berubah. Tuhan, aku ingin hidup seperti Engkau. Tuhan, aku ingin dipulihkan. Tuhan, aku ingin mengalami terobosan. Tuhan, aku ingin membuang semua dosa-dosaku. Tuhan, aku ingin hidup bersih. Tuhan, aku ingin benar-benar Engkau menjawab sehingga aku menjadi orang yang baru. Waktu kita singkat. Maka saya berdoa kita semua merenungkan pada bagian firman Tuhan ini tidak hanya untuk didengar, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan itu sungguh dalam kehidupan kita hari besar. Bapak Ibu, saya menutup dengan satu kesaksian saudara. Saya itu dulu orang yang suka berantem. Kalau berantem, kalau belum berdarah, saya nggak puas. Pak Gem juga begitu, karena kita punya latar belakang pencak silatnya. Wah, joy, gitu ya. Sampai berdarah, gitu ya. Sampai ibu saya didatangi minta ganti rugi gara-gara saya hajar anaknya. Saudara, kalau saya merenungkan, ngapain ya saya dulu ya? Saya mau berubah, saya mau diubahkan. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa berubah. Yang ada adalah tidak mau berubah. Tuhan memberkati kita semua. Bapak kembalikan pimpin kita dalam doa. Seorang miliarder, dia bawa 50 M kepada salah seorang bapak. Dia bilang, saya akan memberikan 50 M kepada kamu. Senang nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada orang yang memberikan 50 M kepada Bapak Ibu semua. Habis 50 M. Dia bawa dengan beberapa koper itu saja. Dia katakan, mau nggak kamu saya berikan 50 M? Ada di depan mata kamu. Oke, saya mau. Oke, mau ya. Tapi kemudian, oke, kamu terima koper. Terus kemudian dia bilang, ambil pasokan. Bapak dapat 50 M. Tapi Bapak berdiri di sana, saya akan pasokan. Mau nggak terima 50 M? Tapi Bapak harus mati. Saya yakin kita tidak. Hidup ini terlalu berharga, termasuk kehidupan kekal kita. Gunakan waktu kritis dan krisis kita untuk memikirkan seperti penjahat. Saya pasti mati, tapi saya tidak mau mati sia-sia. Saya memang mati fisik, tapi saya dalam kekekalan saya hidup. Mari kita bersama-sama seperti penjahat ini. Dia katakan, Tuhan, aku akan memikirkan satu kehidupan yang kekal. Saya tidak akan mati di hadapan. Saya ingin kekal. Mari renungkan kebenaran ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang
Nama kami ada di sana. Nama kami betul-betul Tuhan
2, 3. Terima kasih Ibu Gembala dan Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas kolektan, saya persilakan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan besar atau kecil atau yang belum sempat memberi juga oleh memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Ibu Saudara yang sudah berpelayanan pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan sukacita boleh bangkit berdiri di tempat. Iya. Ada
Yang ikut Muteka ada Loka Karya di Gunung Buci, ya, Villa Gunung Buci ya, 2 hari Loka Karya ya. Ini wajib ya, yang SMA nanti akan diantar oleh Kapian, yang SMP enggak. Kemudian dan yang ini juga ada baptisan air, Dr. Victor akan dibaptis nanti di AKP ya. Kemudian yang lain adalah kegiatan harian, tapi hari Kamis Bapak Ibu itu adalah ada ibadah UMAS di kantor Bunda Yuli di Kota Bunga jam 3 sore. Nah, karena ini bersamaan dengan doa pujian dan penyembahan maka disatuin ya. Doa pujian penyembahan disatuin dengan ibadah UMAS di kantor Kota Bunga ya. Nanti untuk pengumuman berikutnya akan di-share di grup. Kemudian hari Jumat ada ibadah KW, nanti pengumuman juga menyusul. Hari Rabu ada latihan tamborin, hari Jumat dan hari Minggu ada latihan musik. Ditunggu kehadiran dari semua ya untuk bisa terlibat. Terus dukung dalam doa untuk kegiatan kita yang akan bersama-sama mengadakan acara dengan Gereja Trinity Singapura pada tanggal 24 sampai tanggal 30 ya. Ajak teman, ajak keluarga, ajak siapapun untuk bisa bergabung di dalam kegiatan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nanti pas agak dekat dengan waktu pas kita akan di-share jadwal yang akan kegiatan apa saja yang akan diadakan di dalam kurun waktu 1 minggu itu. Kemudian ibadah minggu keempat, besok masih ya minggu kelima, minggu depan masih minggu keempat ya. Itu akan mulai jam 8 Bapak Ibu. Mengingat mereka akan pulang ke Singapura hari Minggu itu juga, dan juga ada translator ya, mungkin takutnya ada alat call, jadi membutuhkan durasi waktu yang panjang. Kemudian bagi jemaat yang ingin mendukung kegiatan bersama tim Singapura dalam bentuk apapun, silakan menghubungi Bapak Gembala. Kemudian ibu-ibu, khusus untuk ibu-ibu ya, mengenai tabungan KW yang ada sekarang saya yang pegang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tabungan KW tidak bisa diambil atau dipinjamkan sewaktu-waktu. Ada seorang ibu-ibu bilang, sekarang yang pegang tabungan galak, iya ya. Kalau nggak galak, kapan kita mau jalan-jalannya? Yang kemarin satu diambil, yang lain jadi nyusul sampai diambil semuanya, gitu ya. Jadi saya agak tegas dalam hal ini untuk tidak diambil. Nanti diambil ketika kita memang sepakat untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi kita buka sama-sama, ya. Jadi supaya uangnya ngumpul, Bapak Ibu. Kemarin uangnya sudah ngumpul, uangnya udah pada diambilin, ya. Tinggal saya sama Bentin yang tabungannya masih ada, yang lain sudah tidak ada. Jadi kapan kita bisa mewujudkan impian kita untuk jalan-jalan? Katanya mau ke Labuan Bajo, ke Bangkok apa ke Labuan Bajo? Ya. Jadi gitu ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian saya tambahkan ada pengumuman ya bagi para orang tua, terutama orang tua anak sekolah minggu. Departemen Sekolah Minggu mengundang hadir seminar dan workshop parenting rohani Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 1 sampai 6 sore, lokasi di Pastori, pembicaranya tim Singapura. Seminar parenting ini jarang ada di Cipanas, apalagi yang sifatnya rohani. Mari manfaatkan kesempatan yang langka ini. Pendaftaran gratis mulai dari sekarang sampai tanggal 20 Juni 2004. Boleh daftar via WA ke Kak Fania atau Ibu Gembala. Acara dipersiapkan khusus untuk para orang tua atau calon orang tua dari gereja manapun boleh. Acara ini memerlukan fokus tanpa interupsi. Dihimbau untuk tidak membawa anak,
Namun jika tidak memungkinkan, silakan informasikan supaya kami siapkan tim yang akan menemani anak Anda. Mari kita sama-sama belajar mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati tim sekolah minggu. Begitu ya Bapak Ibu, itu pengumuman dari sekolah minggu. Untuk Bapak Ibu bisa daftar ke saya atau daftar ke Kapania. Kemudian selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juni. Saudari Marcella tanggal 2. Anniversary Bapak Ibu Markus tanggal 9. Kemudian ulang tahun pernikahan Pak Soka ya. Selamat ulang tahun Pak Soka. Bulicu makin lengket, makin cinta sampai anak cucu cicit. Setelah cicit apa? Tuhan memberkati ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Soka. Kemudian ulang tahun Ibu Lia tanggal 16 Juni. CCTV saya banyak, kiri kanan, ya, muka belakang, ya. Kemudian ulang tahun Ananda Karis tanggal 20, Ibu Dede Wandari tanggal 21 dan Ananda Yasmin tanggal 26. Ada lagi yang ulang tahun? Oh 15. Yang 17 siapa? Saya 17 tahun. Oh 17 Agustus. Oke, baik, itu saja yang pengumuman. Oh ya, Bina tidak ada Bapak Ibu. Tanggal 24 harusnya ada Bina. Itu Bu yang ikut Bina. Tolong dikasih tahu teman-temannya, ada beberapa peserta dari luar, dari Katolik, dari Cianjur, bisa diinformasikan. Akan diganti dengan doa mapai. Doa keliling dari tim LPGBS akan ke Cipanas dan mereka akan berdoa keliling peperangan rohani keliling ke Cipanas. Karena kita ada kegiatan dengan tim Singapura, jadi tidak memungkinkan untuk kita ikut. Tapi saya memberitahukan kepada tim Bina untuk tetap mampir ke Pastori untuk bisa berdoa bersama-sama walaupun sebentar, nanti dikondisikan jadwalnya dengan kita. Setelah itu mereka akan melanjutkan kegiatan mereka dengan doa keliling ke Cipanas. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang bukan jemaat yang mau ikut, silakan bisa ikut dengan tim LPBPS untuk makai. Ada lagi tambahan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, Ibu Lita akan pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu yang kasih, saudara yang kasih, mari kita satukan hati dan berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih tetap mengasihi kami Tuhan lewat pengajaran-Mu Tuhan, lewat firman kebenaran-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Agar kami Tuhan membandingkan dengan hal yang baik Tuhan. Agar kami menghitung hari-hari kami ya Tuhan. Agar kami mencari kasih karunia-Mu Tuhan. Agar kami menghitung hari-hari kami, menganggap besok adalah hari terakhir kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Engkau luar biasa Tuhan. Hari semakin hari Tuhan, Engkau membuat kami menjadi serupa dan segambaran Engkau ya Tuhan. Ajar terus kami ya Roh Kudus, lewat pimpinan-Mu, lewat bimbingan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak ada mampu Tuhan tanpa pimpinan daripada Engkau. Yesus, ajar kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu di GSG Bisau ini Tuhan, agar semakin mawas diri, saling berkaitan satu dengan yang lain, tidak membanding-bandingkan diri lebih baik dan lebih benar, tapi bersandar kepada Engkau, melihat kepada Engkau, berkacamata dengan Engkau Tuhan, dengan pandangan dari firman Tuhan. Yesus yang baik,
Ajar kami terus Tuhan dengan cara-cara-Mu, agar kami semakin diperbaharui hati dan pikiran kami untuk melihat, mengisi hari-hari kami Tuhan, sehingga tidak ada ruang yang kosong. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terus Tuhan, sampaikan terus Tuhan isi hati-Mu lewat hamba-hamba-Mu, lewat siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Engkau Tuhan. Dan kami tidak jauh daripada Engkau, karena kami tahu Tuhan Yesus di mana kami jauh dari Engkau karena dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengampunan Engkau. Kau rela mati di kayu salib bersama kami Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan, yang Engkau tidak bersalah, tidak berdosa satupun Bapak yang Engkau buat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kesatuan hati Tuhan, untuk kami boleh memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini, di gereja-Mu ya Tuhan, untuk kami saling keterkaitan satu dengan yang lain. Karena kami tahu Engkau adalah batu penjuru ya Tuhan, yang Engkau buang Tuhan melalui tukang-tukang bangunan ya Tuhan. Itu adalah kami sendiri ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapak. Ampuni kami Tuhan, yang menjadikan Engkau sebagai batu penjuru dalam hidup kami Tuhan, yang terutama memprioritaskan hidup kami Tuhan kepada Engkau sepenuhnya, bukan kepada kekuatan kami. Kami akan membuang semua hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami terus Roh Kudus, agar kami boleh sepadan dengan Engkau, segambar dan serupa dengan Engkau. Yesus, saat ini Tuhan, kami menserahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan Engkau, bagi seluruh jemaat-Mu yang ada ya Tuhan, bahkan tamu-tamu yang hadir saat ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami, yang kami boleh melihat di luar sana Tuhan, di lingkungan kami sendiri masih banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Yesus, berikan hati-Mu senantiasa seperti Rasul Paulus Tuhan, yang mempunyai hati yang tulus, yang selalu menerima, bahkan tegas Tuhan, untuk menyatakan tidak kepada dosa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, agar kami juga saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak memikirkan diri sendiri, tapi melihat ke depan, jauh ke depan, untuk masa depan yang gemilang di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bagi setiap kami, Engkau ada setiap musim kami, setiap musim gereja-Mu di Gesel ini Tuhan, melalui hamba-Mu, gembala dan ibu gembala yang sedang membimbing kami, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan, perbarui hati batin kami Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu melalui firman kebenaran-Mu yang kami dengarkan Tuhan, dan kami bisa praktekkan Tuhan, dan kami boleh komit di dalam Engkau Tuhan, dan kami boleh menghitung terus hari-hari kami sedemikian rupa, karena kami tahu di luar sana hari-hari yang jahat Tuhan. Selangkah kami adalah depan mau Tuhan, kalau kami tidak berjaga-jaga, dan kami mau sendiri, dan kami menghitungnya, karena kami tidak tahu hari esok bagaimana. Engkau yang memegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat tim Singapura ya Bapak. Tanggal 24 mereka akan datang Tuhan bersama tim mereka. Yesus, Engkau yang megang kendali mereka ya Tuhan dalam perjalanan persiapan datang ke Indonesia ya Tuhan, ke tempat ini, ke kota Cipanas ya Bapak. Bersama timnya, Engkau berkati Tuhan, Engkau cukupi segala kebutuhan mereka, baik kesehatan, baik dana-dana yang dibutuhkan ya Tuhan, bahkan materi-materi yang akan disampaikan Tuhan melalui para hamba-Mu tim dari Singapura. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan senantiasa. Yesus, bahkan juga kami berdoa ya Tuhan, agar tempat kami boleh beribadah, mendengarkan firman kebenaran melalui hamba-Mu tim dari Singapura. Engkau persiapkan segala sesuatunya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan benar di hadapan Engkau. Berikan terus Tuhan hati-Mu Tuhan, bahkan juga buat kendaraan yang akan nanti dipergunakan Tuhan, sopir-sopir yang ada kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahkan
kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Biar kami boleh bersatu di dalam Engkau, sehingga semuanya boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berikan cuaca yang baik Tuhan. Satu lagi Tuhan yang kami akan nyatakan Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan, di kota Cipanas ini banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Lewat tim-tim Singapura yang ada ya Tuhan. Bahkan seluruh kami ada di dalam gereja di Gereja Besar ini Tuhan. Dan kami boleh berkontribusi di dalamnya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini bukan secara kebetulan Tuhan Kau kirimkan tim ini Tuhan untuk datang ke kota Cipanas. Yesus yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Satu hal yang kami minta terus Tuhan, agar kami semua tim yang ada, bahkan tim acara semuanya Tuhan, bersatu hati merendahkan diri di hadapan Engkau. Tanpa pimpinan Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatunya yang Kau sudah nyatakan Tuhan. Biarlah hari lepas hari bukan semakin memburuk, tapi semakin baik dan semakin baik Tuhan ke depannya. Kami percaya masa depan gereja-Mu di Gereja Besar ini sungguh ada, dan harapan kami semua tidak akan pernah hilang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari keluarga yang kasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama arahkan hati, pikiran dan rohmu pada Bapa kita yang di surga, yang atas menggunakan berkat-berkat rohani dan jasmani. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan berkat-berkat jasmani. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari kita dengan kemuliaannya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Ulanglah dengan berkat yang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang dimeteraikan di dalam Roh Kudus hingga fajar merata menjemput kita. Kita menikmati segala berkat rohani, berkat jasmani yang tak pernah bertukar baik. Ulanglah dan jadilah berkat dan beritakanlah iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di tempat